Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca hasil analisis regresi menggunakan SPSS. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan analisis regresi linier dengan menggunakan SPSS. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca data hasil analisis tersebut. Kemarin di sini saya sudah jelaskan bahwa kita ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksi. Jadi ada 4 faktor independen yang kita masukkan dan ada respondennya sebanyak 63 ya. Mohon maaf kemarin bila 63. Dan setelah dianalisis keluarlah hasil seperti ini. Baik, agar lebih mempermudah membacanya, saya copy ke Microsoft Word ya, sini ya hasil analisisnya. Jadi sudah saya copy ke sini. Dalam analisis regresi di sini ada 3 yang kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu koefisien determinasi dilihat dari model summary. Kemudian uji F dilihat dari tabel ANOVA, kemudian untuk uji T dilihat dari nilai koefisien. Baik, sekarang kita ke R-square dulu, ke model summary. Untuk mengetahui koefisien determinasi maka yang dilihat adalah nilai R-square. Di sini nilai R-square-nya sebesar TT 596. Artinya R-square-nya mempunyai nilai 0,596. Nilai R-square ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model terhadap variabel dependen. Di sini sudah saya tulis bahwa nilai R-square-nya 0,596 di tabel di notepad sini. Artinya variabel independen yang meliputi penggunaan tenaga kerja, penggunaan pupuk, penggunaan benih dan pestisida mampu memberikan informasi sebesar 59,6% terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Dalam kata lain, bahwa variabel independen tersebut mampu memberikan pengaruh sebesar 59,6% terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Sedangkan sisanya 40,4% adalah dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tersebut. Dalam kata lain, bisa jadi faktor seperti intensitas serangan hama itu nanti mempengaruhi terhadap produksi terhadap komoditas tanaman. Kemudian penggunaan air juga berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Tetapi karena tidak dimasukkan dalam model, karena untuk mencari datanya itu agak sulit, maka tidak dimasukkan dalam model X1 atau tidak dimasukkan dalam variabel independen, masuk ke sisanya. Sedangkan variabel yang dimasukkan dalam model itu pengaruhnya sebesar 59,6%. Sekarang kita berbicara sisa. Sisa itu berasal dari 100% dikurangi nilai R-square, yaitu 100 dikurangi 59,6%, hasilnya 40,4%. Itu yang disebut dengan model summary atau di koefisien determinasi. Lanjut kita ke ANOVA ya, ke ANOVA, ke tabel ANOVA. Di sini menjelaskan uji F. Jadi ANOVA itu menjelaskan uji F. Bentar ya. Uji F ini untuk mengetahui keberartian nilai R-square. Artinya saat nilai R-square-nya itu besar atau rendah, kalau signifikansinya di sini tidak berpengaruh, jadi waktu uji F ini tidak berpengaruh,
maka kemungkinan besar kita harus mencari faktor lain atau kita coba menambah jumlah responden agar nanti nilai uji F-nya ini kesimpulannya berpengaruh. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya dilihat dari nilai signifikan dan juga dilihat dari F-hitung. Tapi pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat pengaruh tidaknya variabel dari nilai signifikan. Insya Allah video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat pengaruh variabel dari nilai F-hitung dan F-tabel. Uji F ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang meliputi 4 faktor tersebut terhadap variabel dependen secara simultan, secara bersama. Artinya kalau seandainya saya ngasih tugas ke mahasiswa, kemudian tugas itu ternyata tugas kelompok dan dalam kelompok itu ada 5 orang, maka itu disebut dengan uji F. Saya ngasih tugas ke kelompok A, kemudian ternyata kelompok A itu nilainya bagus dan dianggap lulus. Artinya kelompok A itu dianggap lulus, tapi kita tidak tahu mana orang-orang yang pintar, sangat pintar, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan uji F, uji bersama. Baik, di sini nilai signya titik 000. Bisa disimpulkan bahwa kalau nilai signya di sini kurang dari 0,01 dengan menggunakan tingkat kesalahan 1%, maka seluruh variabel independen yang meliputi penggunaan tenaga kerja, pupuk, benih, dan pestisida berpengaruh nyata terhadap peningkatan atau penurunan produksi tanaman. Kalau nanti signya di sini lebih dari 0,01, maka kesimpulannya tidak berpengaruh. Rata-rata dalam penelitian menggunakan taraf kesalahan untuk uji F di sini 0,01 atau 1%. Lanjut kita ke uji T. Jadi di uji T di sini kita lihat signya ada 4 sesuai dengan jumlah variabel independen. Untuk benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mempunyai nilai sig yang berbeda-beda. Saya sudah pindahkan ke notepad di sini. Untuk sig benih, di sini nilainya 0,208. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam uji T di sini ada yang menggunakan taraf kesalahan sama, ada yang menggunakan taraf kesalahan yang berbeda-beda. Ini tergantung nanti bagaimana kita membaca data. Kalau saya sendiri lebih condong untuk membaca data dengan tingkat kesalahan yang berbeda-beda, tapi ada tingkat kesalahan maksimal. Jadi di sini saya menggunakan taraf kesalahan maksimal 10%. Artinya saat 1% itu berpengaruh, maka tidak usah kita menggunakan taraf kesalahan sampai 10%. Baik, di sini untuk uji faktor yang benih, uji T-nya 0,208. Nilai signya lebih besar daripada 0,1 dengan tingkat kesalahan 10%. Artinya jika signya lebih besar, maka kesimpulannya tidak berpengaruh. Kemudian untuk pupuk, nilai signifikansinya 0,294, yaitu lebih besar daripada 0,1 dengan tingkat kesalahan 10%. Artinya penggunaan pupuk juga tidak berpengaruh nyata terhadap produksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan benih dan penggunaan pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan atau penurunan produksi dengan tingkat kesalahan 10%. Lanjut kita ke faktor yang pestisida. Nilai signifikansinya di sini 0,039. Kalau kita menggunakan kesalahan 1%, ya, kalau kita menggunakan kesalahan 1%, maka nilainya lebih besar. Jadi nilai signya lebih besar. Kesimpulannya tidak berpengaruh. Jadi nilai signya itu harus lebih kecil biar kesimpulannya berpengaruh.
Kalau kita menggunakan yang 5%, kita naikkan menggunakan yang 2% lah. Kita naikkan yang 2%, maka juga lebih besar SIG-nya. Artinya kalau lebih besar nilai SIG-nya, kesimpulannya tidak berpengaruh. Kita naikkan lagi taraf kesalahannya menjadi 5%. Nah, kalau menggunakannya 5%, maka nilai SIG-nya lebih kecil daripada tingkat kesalahan. Artinya kalau nilai SIG-nya lebih kecil, kesimpulannya berpengaruh. Kalau sudah menggunakan 5% sudah berpengaruh, maka tidak usah kita tingkatkan kesalahan menjadi 10%. Karena 5% saja sudah masuk dalam kategori kesimpulan berpengaruh. Lanjut kita ke nilai SIG yang tenaga kerja. Nilainya sebesar 0,000. Kalau kita menggunakan kesalahan yang 1%, yaitu 0,01, maka nilai SIG-nya lebih kecil. Artinya kalau nilai SIG-nya lebih kecil, kesimpulannya faktor tersebut berpengaruh. Dari uji T di sini bahwa variabel yang berpengaruh nyata ada 2, yaitu penggunaan pestisida dengan tingkat kesalahan 5% dan penggunaan tenaga kerja dengan tingkat kesalahan 1%. Sedangkan variabel benih dan pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat kesalahan 10%. Itu mungkin penjelasan dari hasil analisis regresi linier berganda. Untuk penjelasan menggunakan penggunaan F hitung dan T hitung, saya akan jelaskan pada video berikutnya karena kita harus menyediakan yang namanya F tabel dan T tabel. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.